Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarian Izati Kristania Putri dan rekan saya Aku Agnes. Cecilia Fikal. Kami dari kelas DS 4703 ingin mempresentasikan hasil Exploratory Data Analysis atau IDE pada data transaksi moda transportasi umum Transjakarta. Eh, Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk dataset yang kami gunakan, yang kami analisis merupakan data transaksi Transjakarta yang terdiri dari 22 kolom. Informasinya meliputi data penumpang, rute perjalanan, hingga waktu naik dan turun dari bus. Tujuan analisis ini adalah untuk menggali pola-pola penggunaan Transjakarta berdasarkan data tersebut. Berikutnya, dalam proses IDE ini, kami menggunakan berbagai library Python seperti Pandas untuk manipulasi data, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, serta library lainnya. Informasi dataset, kami mulai dengan mengenali struktur dataset, yaitu jenis kolom, tipe data, dan jumlah nilai unik pada setiap atribut. Hal ini penting untuk memahami konteks dan kualitas datanya sebelum dilakukan analisis lebih dalam. Berikut adalah informasi dari dataset yang kami gunakan. Jadi dataset ini terdiri dari 37.900 baris dengan 22 kolom, dengan informasi kolom seperti Trans ID, PI Card ID, sampai dengan payment dan age. Selanjutnya, kami mau mulai eksplorasi dengan melihat struktur data dan mengecek apakah ada missing value dari data tersebut. Nah, dari data yang kami gunakan ini ditemukan sejumlah missing value pada kolom tertentu, yaitu kolom koridor ID, koridor name, tap in stop, tap out stop name, tap stop let, tap stop step stop out, tap stop let, step out stop one, stop and sequence sampai payment. Nah, missing value atau nilai yang bernilai nol ini bisa memengaruhi hasil analisis jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya, kami menangani missing value dengan dua cara. Yang pertama itu ada menghapus baris yang missing di kolom penting seperti lokasi dan waktu turun, karena data tersebut krusial untuk analisis rute. Dan yang kedua, untuk kolom lain seperti koridor name dan koridor ID diisi dengan unknown, dan pay amount diisi dengan modus karena distribusinya tidak normal. Nah, dengan cara ini data tetap bersih tanpa kehilangan informasi penting. Berikut adalah visualisasi setelah penanganan missing value. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selain missing value, kami juga menganalisis keberadaan outlier, khususnya pada kolom pay amount atau jumlah pembayaran. Kami menemukan adanya nilai pembayaran yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan mayoritas data. Untuk menangani masalah ini, kami menggunakan metode interquartile range atau EQR. Outlier yang berada jauh di luar rentang normal dihapus agar tidak mempengaruhi analisis distribusi dan rata-rata biaya perjalanan. Setelah dibersihkan, data menjadi lebih representatif dan stabil untuk visualisasi dan analisis lanjutan. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Kami juga menganalisis korelasi
antar variabel. Berikut yang bisa kita dapat dari visualisasi korelasi antar variabel ini. 1. Tap in stop slot versus tap out stop slot. Mempunyai relasi 0,9. Korelasi yang sangat tinggi ini artinya lokasi naik dan turun bus secara geografis atau latitude biasanya berdekatan. Hal ini wajar karena mayoritas penumpang naik dan turun di sepanjang satu jalur. Kemudian yang kedua, tap in stop loan dan tap in stop loan. Relasinya, tap in stop loan dan tap out stop loan. Korelasinya sebesar 0,89. Longitude-nya sangat berkorelasi. Hal ini mendukung insight di atas bahwa perjalanan cenderung linear satu arah. Kemudian yang terakhir, stop, start, seek versus stop and sequence. Mempunyai korelasi sebesar 0,83. Korelasi ini sangat kuat karena semakin jauh halte tujuan, stop and sequence, maka urutan halte awal juga pasti lebih kecil. Hal ini bisa digunakan untuk prediksi estimasi panjang perjalanan. Selanjutnya, insight yang didapat dari distribusi penumpang berdasarkan jenis kelamin dan distribusi umur penumpang. Yang pertama, mayoritas pengguna Transjakarta adalah perempuan. Hal ini jadi temuan menarik, mengingat Transjakarta memang menyediakan armada bus pink khusus wanita sebagai bentuk perlindungan dari pelecehan seksual di transportasi umum. Kehadiran bus khusus ini bisa jadi salah satu alasan kenapa perempuan merasa lebih aman dan nyaman menggunakan Transjakarta. Kemudian, insight yang didapat dari visualisasi di bawah, yaitu distribusi umur penumpang. Sebagian besar penumpang berusia 20 hingga 40 tahun, dengan puncaknya di usia sekitar 30-an. Transjakarta banyak digunakan oleh usia produktif, kemungkinan besar untuk keperluan pergi kerja atau kuliah. Jumlah penumpang menurun drastis di usia 50 tahun ke atas. Artinya, lansia bukan pengguna dominan dari Transjakarta. Selanjutnya, durasi perjalanan, insight yang didapat dari distribusi durasi perjalanan dan distribusi jam tap-in. Yang pertama, durasi perjalanan terbanyak ada di kisaran 40-70 menit, dengan distribusi cukup menyebar sampai 2 jam. Sebagian besar penumpang melakukan perjalanan menengah atau sekitar 1 jaman. Bisa jadi hal ini mencerminkan perjalanan antar koridor atau dari pinggiran kota ke pusat kota. Durasi yang terlalu lama bisa dievaluasi apakah disebabkan oleh macet, headway bus, atau transfer antar halte. Kemudian yang terakhir yang di bawah, distribusi jam tap-in. Terdapat 2 lonjakan utama pada jam tap-in. Yang pertama ada di jam 6 sampai jam 9 pagi dan jam 4 sampai 6 sore. Waktu-waktu ini jelas menunjukkan jam sibuk, yaitu saat orang berangkat dan pulang kerja atau sekolah. Informasi ini bisa jadi acuan penting untuk pertama, penambahan armada di jam sibuk, yang kedua, pengaturan headway lebih rapat, yang ketiga dan terakhir, penempatan petugas tambahan di halte ramai. Baik, kesimpulannya, IDE ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku pengguna Transjakarta dan pola operasionalnya. Data ini bisa sangat berguna untuk pengambilan keputusan oleh operator Transjakarta dalam meningkatkan layanan transportasi umum di Jakarta. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.